Shalom Blessed People, balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom, dan lo lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan untuk tema bulan September 2021, yaitu The Final Crops, gereja yang menuai pada akhir zaman. Dan untuk video kali ini kita memiliki pembahasan khusus, yaitu bayar harga untuk penuaian. Dan firman Tuhannya diambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1-6. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan itu artinya blessed people, ketika kita tidak bayar harga, maka kita tidak akan pernah bisa menuai. Dan tentunya ini bukan kata gue, itu kata Alkitab. Dan pertanyaannya simple blessed people, kapan terakhir lo berdoa bagi jiwa-jiwa? Kapan lo berdoa sambil menangis? Tapi doanya bukan tentang diri lo yang lagi meratapi nasib ya. Atau meratapi masalah yang sedang menimpa. Melainkan berdoa sambil menangis untuk pemulihan jiwa-jiwa. Untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk kakak adik, teman di sekolah, di kampus, untuk teman di kantor, untuk bangsa Indonesia. Kapan terakhir? Atau jangan-jangan di masa pandemi ini, kita lebih fokus isi doanya, biar gue gak di PHK, biar gue dapat kerja, biar anak-anak sehat, orang tua sehat, itu. Dalam hal ini, gue tidak mengatakan untuk kita berharap supaya bisa dapat kerja, gak di PHK, atau mendapatkan berkat dan juga jalan keluar dari setiap masalah hidup kita itu nanti gue bahas deh. Dan dalam kasus ini, gue bukannya menyalahkan blessed people kalau lo berdoa misalnya belum punya kerja ya. Berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kalau yang lagi kerja berdoa maksudnya biar nggak ikut kena PHK. Karena pandemi kan, banyak yang di PHK nih. Gue nggak bakal bilang itu benar atau salah. Biar lo yang menilai sendiri nanti. Tapi nanti kita bahas tentang pemulihan jiwa dulu. Blessed people inget gak? Ada sebuah pepatah atau kata-kata bijak lah ya, yang mengatakan bahwa berdoa dan berusaha, atau berusaha dan berdoa. Ya, itu dibalik-balik juga nggak masalah lah ya. Tapi intinya itu. Nah, blessed people berkaitan dengan penuaian, gue yakin banget dan percaya banyak dari blessed people yang sudah mulai berusaha untuk menuai. Memberitakan kabar baik, bikin status di WhatsApp yang rohani, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya macamnya. Dan gue mau katakan, itu bukanlah hal yang sia-sia. Kalau dibarengi atau diiringi juga dengan doa. Doa dan juga berusaha. Kalau kita cuma berdoa tanpa usaha, ya nol hasilnya. Kalau kita berusaha tapi tidak berdoa, itu juga nol. Jadi biar ada hasilnya, maka dua-duanya harus dijalankan. Berdoa dan berusaha. Kalau kita mau menuai, berdoalah untuk jiwa-jiwa. Dan berusahalah untuk menyebarkan atau memberikan kabar baik kepada orang-orang yang ingin dimenangkan.
Karena dalam firman Tuhan yang barusan kita baca juga, itu berkaitan dengan usaha. Terus juga berkaitan dengan isi doa. Jangan sampai mentang-mentang ini lagi pandemi, isi doa kita hanya untuk kesejahteraan kita pribadi. Gue juga akan menjawab berkaitan dengan doa untuk diri sendiri. Itu emang salah ya? Gini aja. Kita berkaca dari Yesus sebagai Tuhan yang sudah mencontohkan segala sesuatunya sama kita, termasuk juga tentang berdoa. Yesus ketika posisinya ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Isinya ada tentang kalau bisa nih cawan ini lalu daripadaku Bapa. Itu bersifat untuk diri sendiri kan? Karena Yesus tahu pasti apa yang akan dia hadapi ke depannya. Dan itu adalah hal yang gak enak secara daging. Tapi lihat kalimat berikutnya. Lihat kata-kata yang terucap dari mulut Yesus berikutnya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Salah satu alasan kenapa Yesus mengatakan hal itu ketika dia tahu bahwa setelah dia berdoa, dia akan diperhadapkan dengan penyiksaan dan kematian. Tapi kenapa Yesus tetap mengatakan bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa? Jawabannya cuma satu. Selama dia hidup di bumi, dia hanya ingin menyelamatkan lo dan gue. Iya, tujuannya cuma satu. Dia ingin menyelamatkan lo dan gue. Nggak ada yang lain. Lo dan gue, orang tua kita, kakak adik kita, teman-teman di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Itu semua adalah jiwa-jiwa yang tentunya Yesus pun mau mati untuk mereka pada saat itu. Ketika Yesus mau mati buat orang-orang, kenapa ketika kita berdoa isinya hanya untuk kesejahteraan kita sendiri? Kalau kita berdoa isinya hanya untuk kesejahteraan kita sendiri, itu artinya kita adalah orang yang egois, gak mengasihi jiwa-jiwa. Gak mengasihi jiwa, artinya kita juga tidak mengasihi Bapa. Sebab firman Tuhan berkata, gak mungkin kita bisa mengasihi Bapa yang gak kelihatan kalau kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kelihatan. Jadi kalau kita ngomongin tentang berdoa untuk diri sendiri itu salah apa enggak? Setelah gue sampaikan faktanya seperti tadi, fakta dari Alkitab mengatakan seperti itu, bless people yang nilai sendiri. Makanya gue gak mau bilang ini benar atau salah. Gue yakin percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu gak pernah kembali dengan sia-sia. Termasuk dalam pembahasan kali ini. So berkaitan dengan benar atau salah, blessed people aja ya menilai berdasarkan kebenaran firman. Oleh sebab itu blessed people, pertanyaannya sederhana sebagai penutup. Mau sampai kapan kita menjadi orang yang egois? Mau sampai kapan kita berdoa sambil menangis untuk meratapi setiap masalah yang ada dalam diri kita? Mau mulai kapan kita mengasihi jiwa-jiwa? Dan mau mulai kapan kita berdoa sambil menangis untuk penuaian jiwa-jiwa? Pilihan ada di tangan kita sendiri. So pilih yang benar, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab mulai dari sekarang. Terima kasih buat blessed people yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Gue Unedo Tesalonika Gultom, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. And as always, keep the faith.